baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini dan kami mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif. Silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya akan lanjutkan bersama tiga narasumber kita di sini. Ada tadi Pak Edi, ada Pak Ferizal dan juga ada Pak Safrizal ini Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Ya. Nah, tadi sudah bagaimana Opsus Pajale ini akan berjalan ya, dan ini juga merupakan candangan program dari Kementerian Pertanian dan juga dilaksanakan di setiap kabupaten dan juga tentunya provinsi yang ada di Aceh yang memang luas lahan pertaniannya itu cukup memadai seperti di Aceh salah satunya ini Pak ya. Nah, kemudian melihat hal seperti ini tentu juga ini untuk memotivasi para petani kita menghadapi musim tanam ini 2019-2020 untuk kedepannya agar lebih bersemangat lagi nih Pak. Apa yang harus kita pacu ini sehingga petani kita juga punya semangat, punya punya gairah ini untuk melakukan musim tanam ini, tentu untuk mendapatkan hasil ataupun produksi yang lebih berlipat lagi ke depannya ini. Ya. Saya kira begini, kita selaku pemerintah punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada petani. Nah, program-program pertanian terutama di Aceh mengarahkan supaya petani itu makmur. Makmur artinya dia mempunyai nilai tambah ketika dia memproduksi hasil pertaniannya. Iya. Kita bicara di Opsus Pajale ini kan di Aceh concernnya itu kepada padi jagung kedelai. Nah, bagaimana ketika masyarakat atau petani itu bisa memproduksi padi dengan produksi yang maksimal, kemudian juga nilai atau harga jualnya itu terjamin dengan angka yang menguntungkan bagi petani. Iya. Nah, untuk mencapai hal itu tentunya kita punya strategi ketika kita treatment bantuan, kita melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat, di petani. Nah, setiap bantuan yang kita atau program yang kita luncurkan tentunya kita harus lihat secara komprehensif. Yeah. Ketika kita misalnya membantu hanya benih saja, seperti Pak Ferizal tadi juga tidak didukung oleh teknologi yang memadai, tentunya produksinya tidak akan maksimal. Nah, program-program pemerintah Aceh dalam ini Istanbul, kita selalu mendampingkan, misalnya pusat memberikan benih, provinsi siap mendukung dengan pemberian pupuk, kemudian juga saprodi lainnya yang mendukung peningkatan produksi. Nah, itu yang kita laksanakan. Saya kira itu memang sangat membantu bagi petani. Ketika dia melihat analisa usaha taninya, saya kira petani itu sangat-sangat termotivasi. Dia sudah mendapatkan benih, sudah mendapatkan pupuk, sudah mendapatkan herbisida misalnya, dan yang hal yang saprodi lain yang mendukung. Dan saya kira ini sangat memotivasi petani. Kemudian juga bagaimana peran penyuluh di situ, penyuluh juga kita dorong supaya dekat dengan petani. Bagaimana penyuluh itu turun setiap saat untuk membina. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira. Jadi tidak hanya kita berikan bantuan kemudian secara parsial itu lepas, tapi pola pendampingan yang perlu kita kedepankan. Baik. Mungkin demikian. Oke. Dan sebenarnya juga sudah ada penelpon yang terhubung bersama kita di sini. Coba saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, silakan dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Sukiono dari Pekanbagan nih. Iya, silakan Pak Sukio. Ini mau ada sedikit nih tanya dengan Pak Kabid yang dari Bapak dari Binar nih. Iya, mohon maaf Bapak juga petani atau bagaimana? Mau bertanya nih. Iya, Bapak profesinya petani? Iya, petani sekarang udah nganggur nih. Baik, iya silakan Bapak. Ya. Apa yang ditanyakan? Iya, tanya ini kan dulu waktu saya jadi petani belum ada namanya padi itu 1 tahun 3 kali gitu. Nah, itu berarti Pak Kabir kan katakan ada padi yang umurnya padi yang bisa ditanam 1 tahun ini 3 kali. Baik. Apa mungkin karena kan 1 tahun harinya itu cuma
cuma 12 bulan ya. 365 hari. Jadi kalau padi umurnya 100 hari, berarti udah untuk tanam sampai panen aja udah 300 hari. Baik. 65 hari kan ada pengolahan tanah, ada persemaian, ada pasca panen. Baik. Nah itu nama-namanya belum mungkin kalau di kita ini, belum mungkin. Tapi nggak apa-apa Pak, jangan tersinggung Pak, nggak apa-apa. Baik. Tapi nggak mungkin Pak. Karena saya di petani saya ini udah berulang dari mulai saya kelas 5 SD, saya itu udah ikut bertani dengan ayah saya. Sebelum ada traktor, saya itu pakai lembu. Pakai lembu, bacanya pakai lembu, saya udah. Nah, jadi belum ada sejarahnya padi itu bisa 3 kali. Nah, ini kalaupun ada, itu tadi diulang lagi Pak, gimana caranya? Terima kasih Pak Kabit. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Supkil tadi di Pekanbadak. Pekanbadak ini juga salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas juga ini Pak ya, khususnya di Kabupaten Aceh Besar ya. Dan beliau ini juga mantan petani katanya Pak ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi petani lagi ini Pak ya. Mungkin apa ini yang dapat dikatakan atas pesimisnya beliau mengatakan tidak mungkin ini Pak 3 kali panen dalam setahun. Mungkin langsung jawab. Saya kira nanti kita bisa menjawab dalam segala aspek ya Pak ya. Kalau dari kami mungkin lebih kepada bagaimana merencanakan proses penanaman. Sebenarnya konsep IP 300 ini kita tidak panen setahun 3 kali, tapi tanam setahun 3 kali. Nah dia akan memperpendek masa tahap bertahap. Misalnya persemaian kita akan menggunakan teknologi yang selama ini mungkin bisa 20 hari Pak ya, kita bisa perpendek. Yaitu 10 sampai seminggu 12 hari begitu. Nah itu juga akan mempengaruhi terhadap masa itu tadi. Kemudian juga pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu kan untuk IP 300 itu menggunakan alat dan mesin pertanian. Nah, itu juga akan mempercepat prosesnya dan memperpendek rantai musim tanam tadi. Sehingga yang disebutkan Pak Supkil itu bisa kita laksanakan untuk setahun 3 kali, tapi tidak panen. Tanam setahun 3 kali. Nah, panen yang terakhirnya itu di tahun selanjutnya. Jadi ataupun 1 tahun lebih sedikit Pak ya. Ini seperti ini, kita kemarin sudah tanam di Oktober, November, kita akan panen di Januari nanti. Di Januari, Februari. Nah, itu kan tanamnya tanam 2019. Nah, panennya 2020. Maka dinamakan juga musim tanam rendeng 2019-2020. Ini juga berlanjut ini Mbak ya, bersambung ini tahunnya ya. Mungkin tanggapan Pak Edi ini selaku Direktur Pelindungan Tanaman Pangan sendiri seperti apa ini Pak? Punya tanggapan apa? Ya, jadi ada beberapa cara ya untuk mempersingkat itu yang kita lihat dilakukan oleh petani-petani kita. Misalnya ketika mereka menyemaikan padi, itu saya lihat petani-petani kita pun sudah ada yang menyemai dalam nampan-nampan yang dilakukan di halaman-halaman rumah. Artinya ketika dia melakukan penyemaian tidak mengganggu lahan sawahnya. Di lahan sawah bisa diolah segera dan segera ditanami karena benihnya sudah disiapkan dengan menanam di halaman-halaman rumah. Nah, kemudian untuk hitungan kami, Alsintan sendiri luar biasa untuk efisiensi waktu, kemudian biaya, sehingga dalam hitungan kami setidaknya 38 sampai 45% efisiensi kalau kita menggunakan Alsintan dalam pertanian kita. Jadi era sekarang pengadaan Alsintan oleh Kementerian Pertanian sendiri saat ini sudah mencapai 400.000 lebih. Jadi ini jumlah yang fantastis, luar biasa. Sehingga kalau itu diterapkan di petani-petani kita, tentunya kalau dia ngolah lahan akan semakin cepat waktu untuk mengolah lahannya. Ketika dia panen, proses panen juga semakin cepat dan lebih bagus, berkualitas karena kotoran sudah terpisahkan, sehingga
efisiensi waktu, biaya bisa kita lakukan di usaha pertanian kita. Oke, efisiensi dari segi waktu, biaya, dan juga Tenaga. dari segi Tenaga. tenaga. Iya. Sehingga petani kita mungkin yang dulunya harus kerja ekstra di persawahan mereka, di perkebunan mereka, tapi sekarang cukup tidak harus ekstra, tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak ya. Nah, tidak adil kalau saya tidak bertanya juga pendapat dari Pak Fereza, selaku dari Anda melihat dari teknologi pertanian mungkin ini Pak menjawab pertanyaan Pak Subkil seperti apa? Iya, jadi disitulah yang diperlunya teknologi tadi, peran teknologi di situ yang dimaksud dengan Pak Sukil tadi ya, gitu kan. Sebab kalau kita hanya ya secara terbiasa melakukan setahun hanya 2 kali, berarti tidak ada perubahan. Baik. Oh, dari nenek moyang kita juga begitu, gitu kan. Nah, justru sekarang dengan teknologi kita ingin merubah untuk lebih maju, gitu kan. Tadi sudah dikatakan Pak Kabit juga penggunaan mesin-mesin, alat mesin ya, itu untuk mempermudah atau mempersingkat waktu untuk pengolahan tanah, waktu panen, gitu kan. Kalau dulu perlu 20 hari mungkin untuk nanam, gitu kan. Sekarang 2 hari aja udah selesai, gitu kan. Begitu panen dengan combine harvester, gitu kan. Yang dulu perlu banyak orang, sekarang satu mesin saja bisa 1 hari bisa 4 hektar seperti ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Pak Direktur tadi, kalau kita dulu kan waktu nyemai nunggu dulu tanahnya selesai diolah, baru nanti disemai, itu perlu waktu. Kalau tidak, ya olah tanah, yang semai di tempat lain. Karena yang nanam nanti pun kan mesin. Baik. Dia nggak bisa tanam yang disemai secara tradisional, dia perlu yang ditanam di dapok istilahnya ya, di tray-tray gitu, supaya nanti waktu pakai mesin tanam, rice transplanter namanya, itu cepat begitu. Jadi bekerjanya tidak hanya di lahan sawah itu saja, di tempat lain juga begitu kan. Itulah teknologi. Teknologi tadi. seperti itu apa juga sudah diterapkan di Aceh ini Pak? Iya, saya gitu. Di P300 yang sudah kita percontohkan Aceh besar seperti itu. Kalau di Jawa mungkin itu hal sudah biasa. Ya. Memang tantangan kita adalah karena yang untuk pembangunan pertanian dengan IP300 ini kan bukan hanya rekayasa teknologi, tapi juga rekayasa sosial ini. Bagaimana kita meyakinkan petani kita bahwa hal itu mungkin dan mereka mau. Baik. Oke. Dan coba saya sapa telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan, Bapak. Begini Bapak-Bapak. Iya. Kami dari petani ini, ikut padi khususnya, sangat berterima kasih dengan adanya program yang ini. Dan juga kemudian kami juga berterima kasih pada pemerintah yang telah banyak membantu petani. Persoalannya Pak, setiap kali tanam padi, biasanya 2 kali saja dalam setahun, yang ada yang tercukupi air untuk sawah itu hanya sekali tanam. Tanam keduanya tidak ada airnya lagi. Baik. Yang pertama, yang kedua, itu bibit yang diberikan oleh pemerintah secara gratis. Sebenarnya mungkin dari pihak pertama, pihak pemerintah barangkali memang sudah cukup bagus. Namun sampai mungkin ada di pengadaannya atau kontraktornya siapa, itu dalam satu kotak bibit itu saja bisa keluar entah bermacam-macam bibit, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang menentu. Baik. Kemudian juga kadang-kadang yang tumbuhnya hanya 30%. Jadi untuk itu ini mungkin bisa sebagai masukan untuk bapak-bapak. Jadi bagaimana bibit yang diberikan ke kami petani ini bisa berkualitas lah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Fauzi tadi di Belang Bintang, ini juga area persawahan cukup luas juga ini Pak ya. Nah, saya minta mungkin Pak Edi dulu nih Pak menjawab ini ya. Mungkin juga Bapak kan memang bisa dikatakan juga di lapangan juga ini Pak ya. Iya, silakan Bapak. Ya, jadi salah satu yang dihadapi oleh petani kita saat ini, mungkin di Aceh juga, mereka umumnya sudah terbiasa dan mampu menyediakan benih-benih yang berkualitas ya, karena memang ada program dari Kementerian Pertanian yang membantu petani-petani kita untuk jadi penangkar benih. Iya, baik.
ada lembaga yang diarahkan untuk menyediakan benih di masing-masing lokasi. Kalau di pemerintahan saat ini memang untuk pengadaan benih mereka menggunakan e-katalog ya. Jadi artinya harus perusahaan-perusahaan yang mampu untuk mengusulkan bisa masuk dalam katalog di pemerintahan. Saat ini misalnya di Kementerian Pertanian itu sudah melakukan katalog sektoral dan memang peserta yang masuk dalam katalog sektoral yang menjual benih itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Baik. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita bantu bagaimana petani-petani kita, misalnya petani di Aceh yang sudah mampu menghasilkan benih-benih bermutu itu bisa benihnya diopkup oleh pengusaha-pengusaha tadi, perusahaan-perusahaan tadi. Karena salah satu titik lemah dari petani yang menyediakan benih itu tidak dibantu untuk dana opkupnya, opkup pembelian benih, sehingga benih yang dihasilkan sering akhirnya dikonsumsi sebagai beras konsumsi, sehingga ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penangkar-penangkar petani kita. Jadi mau nggak mau kita harus mengarahkan, mengkondisikan bagaimana petani kita bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan itu, sehingga benih yang dihasilkan lokal oleh petani yang ada itu bisa dipakai misalnya untuk program benih yang pengadaan pemerintah, sehingga kita harapkan kita terbantu dengan benih yang berkualitas, karena kita yakin petani-petani yang sudah didampingi punya kemampuan teknis untuk jadi penangkar benih, hasilnya pun tidak kalah. Jadi daya kecambahnya bagus karena barangnya barang baru. Tapi kalau misalnya dia membeli yang barangnya lama, yang terjadilah tadi daya kecambahnya kecil, hanya 35% seperti yang dikatakan tadi. Saya pikir ini salah satu solusi di tengah kesulitan petani kita yang sebagai penangkar, bagaimana benih yang dihasilkan itu bisa diopkup, dimanfaatkan sebagai benih. Oke, dimanfaatkan kembali menjadi benih ini, Pak. Yang mungkin juga tidak tergantung terhadap bibit yang disediakan oleh perusahaan juga ini, Pak ya. Nah, mungkin satu lagi mengenai air ini, Pak. Nah, mungkin apa ini, Pak Ferry mau menjawab? Ya, baik. Silakan. Iya. Kita tadi sudah berceritakan tentang IP 300 atau Indeks Pertanian 300 ya. Itu semua hanya bisa dilaksanakan kalau untuk di daerah-daerah tertentu, di mana sumber airnya dan juga infrastrukturnya memang mendukung. Baik. Nah, ya sudah, artinya air itu bisa diatur dan setiap saat bisa ada ya sesuai dengan musimnya. Namun untuk daerah-daerah yang belum memungkinkan, nah mungkin sumber airnya terlalu jauh dan juga infrastrukturnya belum memadai, tentu belum bisa seperti itu. Jadi makanya tadi hanya kita di daerah-daerah yang pilot project yang memang sudah kita yakini gitu ya IP 300 itu bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi, nah terkait dengan Pak Pauji tadi ya, memang benar kenyataan sebagian besar di Aceh ini ya, memang petaninya mengalami seperti itu, kendala air, karena memang infrastruktur pengairan kita belum sepenuhnya menjangkau ya daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang mungkin agak tinggi ataupun jauh dari sumber air, sungai dan sebagainya. Gitu. Nah untuk itu tentu kita dari BPTP juga menyediakan teknologi sebagai solusinya ya, terutama untuk daerah-daerah yang pada musim kering kekurangan air atau air terbatas, kita menganjurkan untuk menggunakan padi gogo. Padi yang memang khusus lahan kering. Ya. Padi gogo Pak ya? Padi gogo, ya, di mana dibandingkan dengan padi biasa atau padi sawah itu, dia cenderung lebih tahan terhadap keterbatasan air. Iya, dan seperti sudah ada penelpon lagi, coba kita sapa ya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari ketika orang petani desa di Kulimu. Iya, silakan Pak Adi. Depannya di Kecamatan Danape. Iya. Di Kecamatan Kulimu, bagaimana Danape? Yang jadi masalah kami, tapi kalau masalah mimpi dan
Halo Bapak, Ya, yang menjadi kendala kami di perkara pengairan. pengairan ya. Dan sawah kami dibuat dan tapi akhirnya kami dalam tahu sekali dalam perkara haji. Mhm. Kemarin itu ada yang mengikuti bahwa kita itu yang berbeda menyelesaikan belum bapak-bapak yang ada di belum takut pak belum mencapai kami berfraksi Ya, saya mampu dan tahu kita dua kali berbeda. baik, Itu yang jadi kendala. baik. Ada lagi? Di Kecamatan Wabe, Kecamatan Seribu. Ya, Dalam ada bapak-bapak dapur Pak Lutfi dulu tinggal di kota baik. Makmur. Mhm. Ya, itu ada terima kasih Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi di Selimum ya. Ternyata antusias masyarakat petani kita cukup Iya. luar biasa ini Iya, Pak ya pada betul. malam hari ini. Mereka memberikan ataupun memberitahukan apa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di lapangan ya. Tapi kita nanti akan menjawab pertanyaan dari Pak Adi di Selimum ya usai pariwara berikut ini.